Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf sebelumnya Pak, setelah kemarin izin ke Bapak, saya telat kirim tugas. Nah, setelah itu saya mengalami kecelakaan motor saat ingin mengantarkan paket ke kantor JNT. Nah, di situ saya nggak bisa apa-apa, saya lupa gimana kejadiannya dan hasil kayak gini. Ini alhamdulillah udah mendingan, nggak ada cedera apapun, cuman muka aja yang parah kayak gini hasilnya. Yang lain cuma lebam-lebam aja sedikit. Sebelumnya minta maaf ya Pak, saya telat kirim tugas ke Bapak. Nah, lanjut saja ke materi. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian? Apakah baik-baik saja atau tidak hari ini? Jangan lupa yang bawa motor hati-hati dan jangan ngebut-ngebut ya. Ada yang sakit hari ini atau ada yang izin? Nggak ada. Oke, kita sebelum kita masuk ke materi, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Nah, materi kita hari ini yaitu tentang ketentuan salat 5 waktu. Pada yang tahu salat 5 waktu apa saja? Pasti tahu lah, kalian kan umat Islam ya. Nah, salat 5 waktu itu ada 5. Salat subuh, duhur, asar, maghrib, isya. Ada 5. Nah, di sini kita akan membahas tentang pengertian salat fardu dahulu. Apa itu salat? Nah, di sini dijelaskan di buku fikih kelas 7 semester 1. Lanjut. Nah, pengertian salat fardu itu adalah secara bahasa, salat adalah berdoa atau doa meminta kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pengertian ini selaras dengan kandungan ayat yaitu QS surah At-Taubah ayat 103. Yang artinya, dan berdoalah untuk mereka, sesungguhnya doamu itu menumbuhkan ketentraman jiwa bagi mereka. Maaf ya, di sini ibu nggak bisa suaranya nggak pelan gitu, nggak bisa. Nah, ada yang lagi, menurut istilah salat merupakan semua perkataan dan perbuatan tertentu yang dimulai dari takbir dan diakhiri dengan salam. Diulang ya biar semuanya mengerti. Menurut istilah salat merupakan semua perkataan dan perbuatan tertentu yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Nah, ada poin yang kedua, dasar hukum perintah salat fardu. Dasar hukum perintah salat fardu itu melalui surah Al-Baqarah ayat 5 yang artinya, padahal mereka hanya diperintahkan menyembah Allah dengan ikhlas, mentaatinya semata-mata karena menjalankan agama, dan juga agar melaksanakan salat dan menunaikan zakat, dan yang demikian itulah agama yang lurus. Ada banyak lagi yang dasar hukum yang menjelaskan salat fardu. Nah, ini salah satunya adalah dari surah Al-Baqarah ayat 5. Dan di sini juga ada, bukan dari surah aja tapi dari hadis Rasulullah SAW bersabda, yang artinya Islam ditegakkan di atas 5 perkara, yaitu bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan sholat, mengeluarkan zakat, menunaikan ibadah haji, dan berpuasa pada bulan Ramadan. Nah, ada yang tahu sholat itu rukun Islam yang keberapa? Betul, itu sholat itu nomor rukun Islam nomor yang kedua. Yang pertama zakat, yang pertama syahadat, yang kedua sholat, yang ketiga zakat, yang keempat puasa, yang kelima mengaji.
Nah, poin ketiga, biar kalian tahu apa saja syarat wajib dan syarat sah sholat. Nah, di sini dijelaskan ya. Yang pertama, syarat wajib sholat. Beragama Islam baik laki-laki maupun perempuan. Jadi selain agama Islam tidak diperbolehkan sholat, hanya untuk agama Islam dan laki-laki atau perempuan. Bagaimana dengan seperti banci yang laki-laki menjadi perempuan, perempuan menjadi laki, itu ambilnya yang pertamanya, maksudnya apakah itu perempuan atau laki-laki. Nah, jadi ke situ. Yang kedua, telah memasuki akil baligh. Akil baligh di perempuan dan laki-laki ada yang tahu. Nah, kalau perempuan itu sudah 9 tahun, kalau laki-laki 15 tahun. Tapi bisa saja anak-anak yang melaksanakan tetap sah salatnya selama sudah mumayyiz. Atau apa itu mumayyiz? Bisa membedakan. Nah, yang ketiga, tidak hilang akalnya karena gila, pingsan, terkena obat bius, atau menggunakan sesuatu yang memabukkan. Atau seperti orang gila, orang pingsan, orang terdapat bius, obat mabuk, atau kalau ada di kampung itu seperti ayan yang tiba-tiba pingsan, tiba-tiba gak ingat apa-apa gitu. Nah, itu tidak wajib untuk sholat. Nah, poin yang kedua, syarat sah sholat. Syarat sah sholat yang pertama, beragama Islam baik laki-laki maupun perempuan, sama dengan syarat wajib sholat. Syarat sah sholat juga beragama Islam baik laki-laki maupun perempuan. Yang kedua, mumayyiz, tidak membedakan antara sesuatu yang bersih dan kotor. Maksudnya dapat membedakan antara sesuatu yang bersih dan kotor, baik dan buruk, menguntungkan, merugikan, dan seterusnya. Yang ketiga, tidak hilang akalnya, sama tadi dengan syarat wajib sholat. Yang keempat, masuk waktu sholat. Jadi kalau sebelum waktu sholat itu tidak wajib sholat ya. Yang kelima, suci dari hadas kecil dan besar. 6. Suci dari najis baik muwafafah, muwasitoh, atau mughaladoh. Yang ketujuh, menutup aurat. Kalau ada yang tahu aurat laki-laki atau perempuan, nah itu laki-laki dari, kalau bahasa Sundanya itu mujal, sampai ke lutut. Kalau perempuan seluruh badan kecuali muka sama telapak tangan. Yang kedelapan, menghadap arah kiblat. Jadi kalau ke arah lain itu enggak sah sholatnya. Yang kesembilan, berniat untuk sholat. Contoh sholat duhur, ada yang tahu? Usolli fardhu duhri arba'a raka'atin mustaqbilal ka'bah ada alillahi ta'ala Allahu akbar. Nah, itu salah satu contoh niat sholat duhur. Yang ke-10, tertib. Sewaktu menunaikan sholat tertib, maksudnya dari 1 sampai 9 itu dilaksanakan, tidak ada yang terlewat syarat sah sholatnya. Nah, yang ke-11, muwalah, tidak terputus-putus dan melaksanakan setiap rukun sholatnya. Yang ke-12, tidak berbicara kecuali berkaitan dengan bacaan-bacaan dalam sholat. Nah, itu membatalkan meskipun pembacaan kayak selain bacaan sholat itu enggak boleh, termasuk mengedipkan mata dengan bermaksud itu mengode orang yang ada di depan kita, itu enggak boleh. Yang ke-13, tidak banyak melakukan gerakan yang tidak berkaitan dengan sholat. Cukup hanya rukun-rukun sholat saja, jangan ada itu yang tadi dimaksud yang mengedipkan mata, itu enggak boleh. Yang ke-14, tidak mengunyah, makan, dan minum. Itu termasuk membatalkan, tidak termasuk syarat sah sholat.
Nah, ini kita akan bahas perkara-perkara yang membatalkan sholat. Ada banyak ya, Ibu akan membahas salah satunya saja, tidak akan semuanya. Di sini ada banyak, ada 24 perkara yang membatalkan sholat. Di sini Ibu akan membahas hanya beberapa saja, 1 sampai 5 saja. Karena kalian pasti sudah tahu ya, apa saja yang akan membatalkan sholat. Yang pertama, datangnya hadas kecil maupun besar tengah-tengah sholat. Misalnya pipis tiba-tiba, atau BAB tiba-tiba, atau yang kecil aja kentut, itu akan membatalkan sholat. Menempelnya najis yang tidak dimaafkan pada badan, pakaian dan tempat sholat kecuali langsung disingkirkan. Tiba-tiba ada cicak yang BAB dan turun ke badan kita. Nah, itu kalau tidak disingkirkan tapi masih ada bekasnya, itu akan membatalkan salat. Nah, tadi sudah dibahas ya, mengeluarkan ucapan lebih dari 2 huruf. Yang 4, tertawa lebar ketika dalam sholat, itu nggak boleh itu ya. Makan dan minum, murtad ketika dalam sholat, gila ketika dalam sholat, terpaling dari arah kiblat, tersingkapnya pakaian sehingga terbuka aurat. Makanya kalau sholat itu harus pakai baju yang panjang, atau diharuskan wanita itu, kalau wanita memakai mukena yang terusan, jadi jangan sepotong-sepotong. Jadi kalau ada angin atau apapun yang mengganggu kita ketika kita sholat, tidak akan terbuka auratnya. Nah, kalau pakai yang sepotong-sepotong, bisa pakai baju yang tangannya panjang, jangan sampai pakai tangan pendek. Itu kalau tiba-tiba ada angin gede atau angin kencang, pasti terbuka gitu. Ini ada ya, ragu terhadap niat yang dilakukan, misalnya duhur atau asar. Ragu terhadap sholat yang kita lakukan, ini sholat duhur atau asar ya. Nah, itu seharusnya dibatalkan saja, karena itu sudah batal kalau ragu. Nah, itu saja ya. Kita bahas. Nah, itu masih banyak ya rukunnya. Kita bahas nanti, ini masih ada rukun sholat fardu. Masih ada bacaan-bacaannya, perbedaan masing-masing rukun atau laki-laki perempuan itu masih banyak ini pembahasannya. Dan terus ada lagi judul sujud sahwi, kita bahas minggu depan. Oke. Mudah-mudahan kita disehatkan dan panjangkan umur dan kita bisa ketemu kembali. Ditutup dengan alhamdulillahirobbilalamin. Semoga bermanfaat untuk kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.